Perkenalkan, kami dari Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Adi Darmawansyah SHMH CLA dengan dosen pengganti Bapak Richard Valentino Tomasowa SHMH. Enjoy for watching guys! Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir, mengapa sih hukum itu ada? Jawabannya sederhana, agar kita semua bisa saling hidup rukun tanpa memakan daging satu sama lain. Tapi serius, hukum bukan hanya sekedar aturan kaku yang ditulis di atas kertas. Hukum adalah nilai keadilan, refleksi nilai-nilai di masyarakat, serta alat untuk menjaga harmoni sosial. Tapi apakah orang yang melakukan tindak pidana benar-benar pantas untuk dihukum? Apakah ada kasus-kasus di mana hukum tidak cukup adil atau bahkan terlalu keras? Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa kita menghukum orang yang melakukan tindak kejahatan? Apakah tujuannya untuk membalas dendam, mencegah ulang, atau bahkan memperbaiki mereka? Kalau membicarakan keadilan, kita tidak bisa berhenti dengan kalimat, orang salah harus dihukum. Untuk apa seseorang dihukum? Tapi, bagaimana hukum itu memutuskan siapa yang layak dihukum, diberatkan, atau justru dikecualikan? Hari ini, kami akan membahas bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia, dari KUHP lama hingga KUHP baru, melihat konsep pemidanaan, peniadaan pidana, pemberatan, dan pengurangan pidana. Yuk kita mulai dari dasar pemidanaan. Pemidanaan bukan sekedar pemberian hukuman. Ada 3 teori besar tentang pemidanaan: absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut, seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, menyatakan bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan. Misalnya, jika seseorang membunuh seseorang, maka ia harus dihukum mati. Ini adalah prinsip balasan murni seperti yang tertuang dalam pasal 338 KUHP yang lama. Namun, teori ini terlihat kaku dan kurang fleksibel. Bagaimana jika pelaku membunuh karena dia sendiri sedang dalam kondisi darurat atau terpaksa? Disinilah teori relatif masuk. Teori ini seperti yang dikembangkan oleh von List, melihat hukuman sebagai bentuk pencegahan. Jika seseorang dihukum, maka ia bertujuan agar orang itu tidak melakukan kejahatan lagi yang sama. Dan juga untuk mencegah orang lain melakukan hal serupa. Contohnya, dalam KUHP baru, pasal 87 lebih banyak menekankan rehabilitasi dan permasyarakatan. Lalu, ada teori gabungan, yang mengambil elemen dari kedua teori tersebut. Hukuman tidak hanya sebagai balasan, tapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki pelaku. KUHP baru secara tersirat mengadopsi penekanan ini, dengan memberikan hukuman, tapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dan berubah. Tapi, apakah semua perbuatan yang melanggar hukum harus dihukum? Jawabannya adalah tidak. Ada beberapa situasi di mana hukuman yang dihilangkan atau penuntutan bisa dibatalkan. Pasal 49 KUHP lama, misalnya, menyebutkan pembelaan terpaksa. Jika seseorang menyerangmu dan kamu melawan balik untuk melindungi diri, itu bukan pidana, itu adalah hak asasi manusia untuk bertahan hidup. KUHP baru juga memperluas ini. Pasal 43 mencakup keadaan darurat, daya paksa, bahkan konflik nilai yang bisa membatalkan pidana. Artinya, ada ruang manusia dalam sistem hukum kita. Selain itu, ada peniadaan penuntutan. Misalnya, jika perkara sudah melewati batas waktu daluarsa, atau jika ada penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, maka penuntutan bisa dibatalkan. Ini adalah cara hukum untuk mengakui bahwa ada kehidupan setelah kejahatan. Tindak pidana kejahatan. Tindak
pemberatan pidana pada pejabat publik. Sekarang bayangkan, jika pejabat publik melakukan tindak pidana kejahatan, apakah pantas mereka dihukum seperti orang biasa? Tentu saja tidak. Ini dikarenakan jabatan yang mereka dapatkan merupakan amanah dari masyarakat. Jadi, jika pejabat publik melakukan tindakan yang melawan hukum, dampaknya akan lebih besar. Pasal 52 KUHP lama dan pasal 20 KUHP baru menyatakan secara eksplisit bahwa jabatan dapat memperberat tindak pidana. Bagaimana kalau seseorang sudah dihukum lalu mengulanginya lagi? Inilah yang disebut residivis. Dalam KUP lama pasal 486 dan KUP baru pasal 62 memperjelas pengulangan adalah pemberatan pidana. Misalnya, bebas dari penjara karena kasus narkoba, 6 bulan kemudian tangkap lagi. Maka hukum akan menyatakan orang ini sulit direhabilitasi. Maka pidananya akan semakin berat. Satu orang, banyak kejahatan, apakah dihukum terpisah-pisah? Tidak selalu. Dalam pasal 63-71 KUHP lama dan pasal 72 KUHP baru membahas konsep samalup atau gabungan tindak pidana. Contoh, malam ini mencuri motor, besok merampok toko. Kalau belum sempat diadili, maka dapat digabung dan tindak pidananya diberatkan. Logika hukumnya, bahaya sosialnya lebih besar. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu, pidana juga bisa dikurangi. Misalnya, pelaku hanya mencoba tapi gagal, itu disebut percobaan. Pasal 53 KUHP lama dan pasal 65 KUHP baru menjelaskan bahwa percobaan tetap bisa dipidana, tapi lebih ringan. Sama halnya dengan pembantu pelaku, medepih. Pasal 56 lama dan pasal 91 baru membantu kejahatan tetap salah, tapi pidananya sebagian karena kontribusinya tidak sebesar pelaku utama. Bagaimana jika pelaku kejahatan tersebut anak-anak? Apakah mereka akan dipenjara seperti orang dewasa? Menurut tidak ya guys. Menurut KUHP baru, pasal 96 menyatakan bahwa jika anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun, mereka mempunyai sistem khusus. Tujuannya bukan untuk membalas dendam, namun untuk perbaikan. Nah, ini tuh sejalan dengan UU SPPA atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang contohnya misalnya anak itu mencuri karena miskin. Pidana tetap ada, namun bisa diganti dengan rehabilitasi atau pengawasan. Nah, hukuman harus adil, tapi juga harus manusiawi ya. Pidana bukan hanya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bagaimana hukum menjawab kompleksitas niat, keadaan, dan akibat. Kadang, menghukum adalah keharusan. Kadang, tidak menghukum justru lebih adil. Kita butuh hukum yang tegas, tapi juga bijak dan berpihak pada kemanusiaan. Dan itulah kenapa kita perlu memahami lebih dari sekedar pasal. Kita perlu memahami prinsip keadilannya. One is the loneliest number that you